Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ai hodo Tuhan, pargogo diau, sai jalo maau, Tuhan dijolomi, urapi maau, napasahaton kabar gembiraon, asimaroham, diau Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, Jumat tanggal 7 Februari 2025 ini, saya menyapa Bapak Ibu dari ruangan yang kecil ini, tapi ruangan ini diberkati Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan, untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada publik, kepada Bapak Ibu di seluruh dunia yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi Anda, membuka hati Anda, Bapak Ibu sekalian, untuk mau mendengarkan firman yang saya sampaikan ini dari orang yang berdosa ini, agar banyak jiwa-jiwa terselamatkan yang belum bertobat datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita dari segala-galanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 105 ayat 1 dan ayat 5 atau 6 nanti. Demikianlah sabda firman Tuhan, ada tertulis. Berikutnya, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bernyanyilah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Nah, bernyanyilah kepada Tuhan, serukanlah namanya, katanya. Itulah yang harus keluar dari hati kita yang paling dalam ini, agar kesehatan, keselamatan terjadi terus di dalam hidup kita. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perkenal perbuatannya di antara segala bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Saya udah bernyanyi walaupun sedikit, tapi Bapak Ibu terberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ini saya sudah mulai memperkatakan perbuatannya yang ajaib. Siapapun yang saya jumpai, karena saya dipulihkan Tuhan, saya mengucapkan kata-kata berkat dalam nama Yesus. Engkau tahir, engkau sembuh. Itulah yang terjadi. Tidak lagi kata-kata sirik dengki yang ada di hati saya, karena saya sudah dipulihkan Tuhan dari semuanya itu. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Inilah yang saya cari selalu. Wajahnya dan kekuatannya. Sehingga saya kuat dalam segala hal. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Itu kita harus sadar juga, penghukuman yang dari Tuhan juga ada. Jadi kalau kita tidak mau dihukum, ya berbenah dirilah, kita belajar untuk mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan rema yang dari hati saya kepada Bapak Ibu terkasih, agar Bapak Ibu terkasih jiwanya tenang dan terselamatkan nantinya. Etika, ilmu apa yang baik dan apa yang buruk, itulah namanya etika atau parange bahasa Batak. Di dalam masyarakat Toba pada umumnya, di kampung saya lah dulu. Di kampung saya di Piajulo, Desa Maduma, masih jauh di atas, ada 7 km dari pantai itu, atau kurang lebih 5 lah itu. Hampir setiap orang sejak masa kecilnya
sudah berkenalan dengan istilah apa namanya itu, tokka, tokka katanya, pantang. Itulah yang kita bahas masalah ini. Kata tersebut berarti pantang, tidak boleh diucapkan dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh diucapkan dan tidak boleh dilakukan. Itulah kalau dibilang tongka, pantang gitu. Maka setiap orang mulai diingatkan dan diajarkan tata krama berbicara dan tata krama bertingkah laku. Itulah yang terjadi kalau kami di kampung dulu diajari itu. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata memanggil nama-nama terhadap di atasan kita. Harus amang atau bapak, amang tua, opung, gitulah intinya, abang. Jangan kita anggap satu level lahir kita sama dia. Allah dalam Taman Firdaus kita tahu sebagai Bapa yang baik dan lemah lembut, mulai mengajar dan menuntun, membimbing dan mengatur hidup manusia pertama dengan sebuah tata krama dan budaya. Itulah dulu yang terjadi. Allah menunjukkan, ya kan? Allah menunjukkan dan mengatakan tentang semua hal yang baik, yang pantas dan boleh dilakukan oleh kita yang percaya kepadanya. Dan juga menunjukkan dengan jelas dan tegas hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Itulah himbauan Tuhan kepada kita. Tujuannya supaya manusia tidak bersalah. Tujuannya kita supaya tidak bersalah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tidak mendatangkan musibah dan derita yang hidup dan masa depan sendiri yang bagi banyak orang lainnya. Yesus sendiri menekankan nilai moral yang terkandung dalam setiap maksud, keputusan dan tindakan setiap orang. Kata Yesus bahwa setiap hal itu dalam dirinya baik. Kata Yesus dalam setiap dirinya itu hal baik, tetapi akan menjadi rusak dan salah bila si pelakunya telah berpikir dan berencana jahat dan kemudian melakukan dengan tujuan yang jahat juga. Tujuan jahat juga. Dosa berasal dari hati kita manusia yang merancang kejahatan. Yang selalu merancang kejahatan, itulah dosa yang paling besar. Hati-hati dengan pikiran kita. Yang baik akan membersihkan buah-buah yang baik yang dapat membawa kebahagiaan dan keselamatan. Maka kita harus memahami dan menanggapi ajaran Yesus ini untuk selalu berbicara dan bertindak dengan jujur dan dengan niat yang baik sehingga akan menghasilkan sukacita dan keselamatan hidup diri sendiri dan orang banyak. Kita perlu bersikap baik, jangan munafik. Munafik hanya kelihatannya saja percaya tetapi sebenarnya tidak. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu terberkati. Amin. Dulu saya mengalami satu kesaksian, dulu saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa hormat Bapak Ibu sekalian. Waktu melakukan perdukunan, tidak ada hal yang baik yang datang kepada kita. Seperti saya dulu waktu SD, mungkin kelas 5 atau kelas 4 SD itu, mama saya sakit. Bahkan kemana-mana berobat tidak ada yang sembuh karena semuanya perdukunan.
Yang terakhir yang saya ingat adalah di kampung kami itu Datu namanya, yaitu orang pintar. Yang mana dia mengatakan haruslah diantarkan apa ini di dalam gadget, di dalam apa namanya itu, di dalam gadget bahasa Bataknya, nggak tahu bahasa Indonesianya itu, harus diantar ke tengah-tengah pekan katanya. Itulah terjadi di Simanindo itu. Saya berangkat harus jam jam apa namanya itu, jam 1 malam harus diantar di tempat itu, di tengah-tengah pekan itu, kata dukun inilah. Apa yang terjadi? Dengan informasi dari dia seperti itu, bapak saya menyuruh saya, padahal saya masih kecil, saya masih takut jalan malam. Itu harus diantar malam-malam ke situ. Yang mana di rumah itu udah dibikin dulu dari batang pisang itu menyerupai manusia, dibikinlah macam-macam pakaiannya itu, ditaruhlah di belakang rumah itu, diberdirikan di situ. Aku pun sampai merinding menyampaikan ini. Itulah yang terjadi. Apa yang terjadi, dibikinnya lagi itu untuk supaya berkata pengganti agar roh mamaku ini katanya bisa sembuh. Apa yang terjadi? Saya pergi, dia disuruh mengantar itu ke tengah pekan itu yang udah disediakan. Tak apalagi yang dalam nggak tahu. Dengan saya, kayak mana biar mamaku ini sembuh dalam hatiku. Dulu saya, biarlah saya antarkan itu ke tengah pekan itu. Seperti yang dianjurkan oleh dukun atau orang pintar atau datu yang di lokasi kami itu. Nah, itulah yang terjadi. Rupanya udah diantar pun itu, mamaku ini semakin parahnya sakitnya, bukannya semakin sembuh. Dan saya pun merasa iya, padahal saya sudah capek mengantar itu ke tengah-tengah pekan jam 1 malam sendiri pula itu. Padahal aku takut, tapi karena untuk mamaku agar hidup, pikirku, saya mengantar itu dengan lari-lari, enggak lagi memandang kanan kiri, enggak lagi merasa takut untuk kesembuhan mamaku itu. Apa yang terjadi? Mamaku itu pergi juga waktu saya kelas 1 SMP kalau nggak salah. Yang saya tegaskan di sini bahwasannya segala perdukunan yang lain dari perintah Allah tidak ada gunanya itu semua. Untuk itu datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong kita. Banyaklah perdukunan yang saya lakukan berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang menghasilkan apapun. Contoh, datang si A ke sana katanya karena cintanya terhadap kita, karena sayangnya keluarga itu terhadap kita, ditunjukkannya pergi ke sana, pergi ke sini katanya. Memang si A berhasil, tapi kami tidak pernah berhasil. Bahkan kami selalu diapakan itu, hanya mengambil duitnya saja. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, dan saya juga sampaikan kepada keluarga aku dimanapun mereka berada. Waktu bapak meninggal 2005, saya menyampaikan ini. Dari situlah kami dengan keluarga tidak ada saling bersilaturahmi. Saya selalu berdoa agar silaturahmi kami bisa bersama kembali, bersatu kembali. Yang mana waktu bapak sebelum meninggal 2005, 2 hari sebelumnya atau 1 hari dia menelepon saya, disampaikan kepada saya melalui orang hari itu, disuruhnya pulang saya ke kampung. Dan saya memang selama hidupku dengan bapak ini tidak pernah saya sekata. Contoh, saya selalu melakukan yang tidak baik, yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi dengan saya sekarang ini sadar bahwasannya itu udah salah semua. Singkat cerita, pulanglah saya ke kampung
Katanya, itulah karena saya memang selama ini saya anggap orang tua saya tidak sayang terhadap saya karena dia yang paling sayang terhadap abangku waktu hidupnya, dan saya tidak pernah masuk hitung di situ. Apa yang terjadi? Nakku, katanya, kalau nanti saya mati, kalau nanti saya mati, ada nanti sedikit saya bikin di dalam kotak puyer ini, katanya sama saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Memang waktu meninggal itu bapak itu, aku pulang memang bukan itu langsung ku apakan ku cari, tapi aku sadar akan dosa kesalahan yang saya lakukan dulu terhadap orang tuaku ini. Jadi pendek cerita, orang itu aku semua, adik-adikku, kakakku pulang ke kampung. Rupanya mereka menemukan yang dipesankan oleh orang tuaku ini terhadap saya. Yang saya mendengarkan dari Nanguda yang di sebelah rumah kami. Walaupun saya tidak mendapatkan itu, tapi walaupun adikku siapapun itu yang mendapatkannya, saya memang ikhlas. Tapi itulah kebaikan orang tua itu, selalu yang terbaik buat anaknya. Dan saya sadar sekarang ini, walaupun ada sama saya, tidak ada lagi gunanya saya untuk membantu orang tua. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang terkasih yang mendengarkan ini, kalau lagi masih ada orang tuamu, hargailah dia dengan baik dan benar, agar engkau mengalami kebahagiaan yang datang dari Tuhan selama hidupmu. Itu adalah yang saya sampaikan. Itulah kesaksian saya. Saya memang terharu dengan saya lahir dari rahim ibuku. Memang saya selama ini belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saya. Dan saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Saya mengucapkan puji syukur apa yang kami dengar hari ini. Kami terbangun, kami diingatkan, kami dibangkitkan bahwa apa yang boleh kami dengar, kesaksian dari apa yang saya sampaikan ini, bagaimana saya diejek, dihina, direndahkan, dicurigai, bahkan disalah mengerti, yang macam-macam. Tapi hari ini saya tetap bertekun dan tetap berdoa bahwa saya adalah anak Tuhan yang berharga. Bapak Ibu yang dalam doa pada saat ini, bila Anda mengalami sakit, saya mohon kepada Bapa di surga, engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah engkau dikuatkan, yang berbeban berat engkau dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit, kelemahan di tubuhmu lenyap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah penyembuh yang ajaib. Obat dokter bukanlah penyembuh, tapi itu adalah sarana untuk kesembuhan buat jiwa raga kita. Jangan menduakan Tuhan, jangan ragu terhadap Tuhan, tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita bila kita percaya kepadanya. Bapak yang baik, saya sudah berdoa kepada mereka dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami terima berkat dari Bapakku di surga. Turunkanlah Roh Kudus-Mu, Bapa, berkat yang datang dari Tuhan kepada kami, orang yang percaya, yang mau berseru kepada Tuhan. Kiranya berikanlah aliran kuasa darah-Mu itu buat kami, agar kami panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Dan apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami terima berkat dari Bapa di surga, berkat yang sungguh ajaib untuk membantu kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa.
Saya meteraikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Kiss bye. Tuhan Yesus memberkati.